Assalamualaikum Om dan Tante semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke, malam ini kita akan lanjut absen publik melalui YouTube channel lagi sebagaimana minggu yang lalu. Tapi sebelumnya Om dan Tante semuanya, please jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe serta bunyikan tanda loncengnya sehingga Om dan Tante semuanya akan selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru dari saya. Oke Om dan Tante, kita akan mulai materi kita malam ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar terkait manajemen data pelanggan. Di situ kemarin saya sudah sempat mencuplik sedikit terkait 3 jurus marketing. Tapi kali ini kita akan mengupas lagi lebih detail terkait 3 jurus marketing. Karena apa Om dan Tante? Ada satu perubahan atau review dari salah satu jurus, yaitu jurus kedua dari 3 jurus marketing Regarspot. Oke, kita mulai Om dan Tante. Jurus yang pertama, masih ingat nggak? 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas, dan 5 berlian. Kemudian jurus kedua yang saya sampaikan tadi, kalau kemarin itu saya sampaikan ada 16 pukulan, 10 tendangan, dan 3 ciuman. Untuk jurus kedua ini ada perubahan Om dan Tante semuanya, yaitu menjadi 9 postingan Facebook dan 9 update story WA. Kemudian jurus yang ketiga masih sama, yaitu tepat minat. Oke, kita coba kupas satu persatu Om dan Tante. Jurus yang pertama, 5.000 perunggu. Om dan Tante harus mendapatkan 5.000 perunggu dulu agar setara dengan 2.000 perak sehingga menghasilkan 5 berlian. Begitu. Apa sih 5.000 perunggu? Masih ingat kan ya? 5.000 perunggu adalah pertemanan Facebook. Kemudian kalau 2.000 perak itu adalah kontak WA, dan kemudian 5 berlian adalah transaksi yang dihasilkan. Gitu. Kemudian Om dan Tante kita bedah di jurus yang kedua. Seperti saya sampaikan tadi, perubahan di jurus yang kedua sekarang menjadi cukup 9 postingan di Facebook dan 9 update story WA. Nah, ini kira-kira yang paling pas di jam-jam berapa ya Om dan Tante semuanya? Oke, katakan kita mulai di jam 8 pagi. Misalnya jam 8 pagi kita kita share konten greeting atau ucapan selamat pagi kepada seluruh kontak kita baik di Facebook maupun di WA. Kemudian jam 10 kita share konten fresh design misalnya atau promo misalnya. Kemudian jam 12 atau 2 jam kemudian ya, kita share terkait konten update proses produksi misalnya printingnya seperti apa, pricing seperti apa, dan sebagainya. Lalu di jam 2 atau jam 14 kita share gift produk Regarspot misalnya. Kemudian di jam 16 kita share konten update testimoni pelanggan misalnya. Lalu lanjut di jam 19, ganti nih biar nggak boring ya, kita sampaikan konten update proses produksi misalnya terkait finishingnya. Kemudian jam 20 atau jam 8 malam konten lifestyle misalnya. Kemudian jam 21 misalnya kita share konten foto produk atau barang jadi. Dan di jam 22 kita bisa share bukti transaksi misalnya. Nah, kenapa tidak selalu berubah di setiap postingan agar tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, lanjut Om dan Tante. Jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga apa? Tepat minat. Nah, tepat minat di sini ada syaratnya nih agar tepat minat, yaitu 1 toko, 1 Android, 1 akun Facebook, 1 genre, dan 1 WA. Paham ya Om dan Tante? Cek lagi di materi minggu lalu sudah saya bahas ini terkait ini. Nah, kemudian
mungkin Om dan Tante bertanya, kenapa harus tepat minat? Gitu kan? Seberapa pentingnya tepat minat itu? Om dan Tante semuanya, untuk mengetahui kenapa harus tepat minat, maka coba kita cek alasan melakukan transaksi berikut ini. Ya. Misalnya nih, saya punya uang, terus saya tidak butuh, dan juga tidak minat. Kira-kira terjadi transaksi enggak Om dan Tante? Yes, tidak terjadi transaksi. Terus misalnya lagi, saya punya uang, tapi saya tidak butuh. Saya punya uang, saya butuh, tapi saya tidak minat, misalnya. Terjadi transaksi enggak? Iya, tidak terjadi transaksi. Kemudian misalnya, saya punya uang, tapi saya tidak butuh, tapi saya minat nih. Bisa terjadi transaksi enggak? Ya, bisa terjadi transaksi. Terus lagi misalnya, saya punya uang, saya butuh, dan saya minat. Pasti terjadi transaksi. Iya enggak? Oke, contoh lagi misalnya, saya tidak punya uang, saya tidak butuh, dan saya tidak minat. Kira-kira terjadi transaksi enggak? Enggak. Tidak terjadi transaksi. Terus misal, saya tidak punya uang, saya butuh, tapi saya tidak minat. Terjadi transaksi enggak? Tidak. Kalau misalnya nih, saya tidak punya uang, terus saya tidak butuh, tapi saya minat. Kira-kira terjadi transaksi enggak? Yes, terjadi transaksi. Terus lagi, satu contoh lagi. Saya tidak punya uang, saya butuh, dan saya minat. Terjadi transaksi nggak? Pasti terjadi transaksi. Oke, cek kembali Om dan Tante. Kuncinya di mana berarti? Ya, betul. Di minat. Ya kan? Meskipun saya tidak punya uang, saya tidak butuh, tapi saya minat, terjadi transaksi. Meskipun saya punya uang, kalau saya punya uang, terus saya butuh dan saya minat, pasti terjadi transaksi. Terus, meskipun saya nggak punya uang, saya nggak butuh, tapi saya minat, bisa terjadi transaksi. Terus, meskipun saya tidak punya uang, saya butuh dan minat, itu juga terjadi transaksi. Oke, paham Om dan Tante semuanya? Baik, Om dan Tante semuanya, itu tadi 3 jurus marketing Recast yang terbaru di tahun 2022. Pastikan Om dan Tante semuanya memahami dan bisa menerapkannya dengan baik. Oke, sekian materi dari saya. Bye-bye Om dan Tante semuanya. Salam just people.